Halo Sobat Pembelajar. Pernah nggak kamu berpikir, dari mana asal listrik di rumahmu? Atau, bagaimana baju yang kamu pakai bisa sampai ke lemari kamu? Nah, semua itu berkaitan dengan sumber daya. Tapi, sumber daya itu terbatas, dan kita harus bijak mengelolanya. Di video ini, kita akan belajar jadi ekonom muda yang cerdas, peduli pada lingkungan dan budaya lokal. Yuk mulai. Sumber daya alam itu bisa berupa sumber daya alam hayati seperti hutan, hewan, dan tanaman. Non-hayati seperti minyak bumi, gas, dan tambang. Sementara, ada juga sumber daya manusia seperti petani, nelayan, dan pengrajin lokal. Tapi sayangnya, banyak yang mengelola sumber daya dengan tidak bijak. Penebangan hutan tanpa revitalisasi. Penambangan yang merusak ekosistem. Limbah industri yang mencemari sungai. Nah, kalau terus dibiarkan, generasi kamu nanti bisa kekurangan. Dalam ilmu ekonomi, semua sumber daya perlu dikelola agar bisa berkelanjutan. Kita belajar konsep efisiensi, menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil maksimal. Produktivitas, bagaimana hasilnya bisa lebih banyak tapi tetap ramah lingkungan. Bayangkan kamu punya usaha keripik pisang. Pisangnya dari petani lokal, kamu pakai kemasan daun pisang, bukan plastik. Kamu bukan hanya cuan, tapi juga peduli lingkungan dan budaya lokal. Ini namanya jadi ekonom muda berkelanjutan. Indonesia punya banyak sekali kearifan lokal yang menjaga sumber daya alam secara alami. Contohnya, Subak di Bali, sistem irigasi pertanian yang adil dan spiritual. Sasi di Maluku, larangan mengambil hasil laut selama periode tertentu agar laut pulih. Hutan adat di Kalimantan, warga daya hanya mengambil hasil hutan seperlunya. Mereka ini paham bahwa sumber daya itu bukan hanya untuk kita hari ini, tapi juga untuk cucu kita nanti. Kini, dengan AI atau kecerdasan buatan, kita bisa mengelola sumber daya secara lebih presisi. Contoh, AI bisa membaca cuaca dan membantu petani menentukan waktu tanam yang tepat. Sensor otomatis bisa memantau kualitas air dan tanah. Aplikasi bisa membantu petani menjual langsung ke pasar tanpa perantara. Teknologi ini jadi alat bantu, bukan pengganti kearifan lokal. Gabungan AI dan budaya lokal bisa jadi kekuatan besar untuk masa depan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, loh. Membuat produk lokal dari bahan ramah lingkungan. Kampanye hemat energi di sekolah. Kolaborasi dengan petani lokal lewat aplikasi digital. Membangun usaha yang tidak merusak lingkungan. Ekonomi bukan hanya soal uang. Tapi bagaimana kamu bisa memberi nilai tambah, melestarikan alam, dan menjaga identitas budaya. Yuk kita lihat contoh nyata. Dini, siswi SMA di Lombok, bikin sabun dari minyak kelapa dan daun sereh. Raffi, pelajar di Papua, bantu kelompok nelayan menjual ikan lewat Instagram. Nah sekarang giliran kamu. Pertanyaan refleksi. 1. Apa sumber daya utama di daerah tempat tinggalmu? 2. Apa kearifan lokal yang masih dijaga masyarakat sekitar? 3. Gimana kamu bisa berkontribusi menjaga keduanya? Bumi kita butuh orang-orang seperti kamu. Cerdas secara ekonomi. Peduli terhadap lingkungan. Bangga pada budaya sendiri. Jadilah ekonom muda yang bijak. Mulai dari hal kecil. Mulai dari diri sendiri. Mulai hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, dan terus berkarya untuk bumi dan bangsamu.